Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pada pagi hari ini, kita mengucap syukur bersama-sama kepada Tuhan. Kita masih bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini, walaupun kita masih lewat online, Bapak Ibu. Ada sukacita, Bapak Ibu, sudah bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan keluarga tercinta pada hari ini. Tiba saatnya, mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami jemaat Tuhan GKNS Fajar Kemuliaan bersama-sama bersatu hati menaikkan segala puji syukur kami, karena begitu besar kasih dan penyertaan dan anugerah Tuhan sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersatu hati bersama-sama untuk kami duduk diam, untuk mau mendengarkan isi hati Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu, curahkan bagi setiap kami, berikanlah kami roh hikmat, roh pengertian, supaya kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan. Lebih daripada itu, biarlah kemampuan daripada Roh Kudus mula yang memampukan kami, sehingga kami jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, hari-hari ini kita memasuki masa yang baru, yang dikatakan oleh pemerintah kita new normal. Tetapi mari kita jemaat Tuhan, untuk kita tetap terus mengucap syukur dan tetap berharap hanya kepada Tuhan. Di mana new normal adalah suatu perubahan perilaku untuk tetap melakukan aktivitas yang normal. Kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini membawa banyak perubahan, terkhususnya suatu perubahan dari yang baik menjadi tidak baik Bapak Ibu, dan sangat melanda bagi setiap kita tanpa terkecuali. Untuk itu Bapak Ibu, dalam keadaan seperti ini, kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita tetap berpegang kepada janjinya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Walaupun banyak perubahan yang terjadi, dari yang tadinya bekerja mungkin ada yang sudah tidak bekerja lagi. Yang tadinya mulai punya usaha, usahanya sebentar lagi mau bangkrut, dan bahkan banyak hal yang kita alami yang tidak baik Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan bahwa pada saat semua mengalami perubahan yang tidak pasti, ada satu hal yang tidak pernah berubah Bapak Ibu, yaitu kasih Tuhan tidak pernah berubah bagi kita. Jadi saya kali ini kasih tema khotbah, kasihnya kekuatanku. Kita buka firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Dengan perikop Allah adalah kasih. Untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, saya tidak bisa membacakan sampai selesai, tetapi saya akan merangkumi ayat demi ayat daripada firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 dengan perikop Allah adalah kasih. Dari ayatnya yang ke-7 sampai 10 berbicara bagaimana kasih itu datangnya dari Tuhan. Ayat yang ke-11 sampai 12 berbicara bahwa kasih membuat kita mengasihi sesama. Dan dalam ayat 13 sampai 16, kasih membuat kita mengetahui bahwa Allah tinggal di dalam kita. Dan di ayatnya yang ke-17, saya menyimpulkan bahwa kita memiliki keberanian percaya pada hari penghakiman.
ayatnya ke-18, kasih mengusir segala ketakutan. Dan ayat 19-21, kasih kita kepada Tuhan membuktikan kesungguhan kasih kita kepada sesama kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, perikopnya berkata Allah adalah kasih. Dalam Alkitab tidak dikatakan bahwa Allah adalah iman atau Allah adalah pengharapan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengatakan bahwa Allah adalah kasih atau Allah itu kasih. Ayatnya 7b berkata Bapak Ibu, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Kita adalah umat Tuhan yang mengasihi karena Tuhan sudah terdahulu mengasihi kita, sehingga kita mampu mengasihi Tuhan dan sesama. Ayatnya ke-16, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita umat yang sudah ditebus, tentunya kita memiliki kasih karena kasihnya kepada kita, sehingga kita mampu mengasihi, baik mengasihi Tuhan maupun mengasihi sesama. Bukti kasih Tuhan Bapak Ibu, Dia datang ke dunia, lahir sebagai manusia dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Lebih daripada itu, Dia bangkit dari maut untuk memberikan kita jaminan yang kekal, yaitu kehidupan setelah kematian Bapak Ibu. Kasih adalah hakikat Allah. Kasih adalah sifat Allah, dan bahkan kasih itu adalah atribut Allah sendiri. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat-saat kita mengalami dampak COVID-19 ini yang sangat membuat kita tidak berdaya, mungkin kita bingung, kita penuh ketakutan, dan bahkan ada beberapa saudara-saudara kita yang kehilangan keluarganya. Bukan cuma kehilangan harta benda, tetapi kehilangan nyawa keluarganya Bapak Ibu. Dan itu sangat menyedihkan. Kita memasuki masa di mana masa tak tentu kapan berakhir semuanya. Dan saya boleh katakan ini keadaan yang sangat gelap, sangat mencekam, dan bahkan hampir tidak ada harapan untuk terlepas. Semua keadaan tergoncang Bapak Ibu. Apa yang harus kita katakan pada saat kita mengalami semuanya ini? Apa kita berkata bahwa semua telah terjadi, apa mau boleh dikata? Ya, mengalir aja, pasrah aja. Atau mungkin tadinya yang kita mungkin penuh sukacita, tadinya kita mungkin penuh pengharapan, kita yang tadinya rajin melakukan hal-hal yang baik, banyak beramal, banyak memberi, tiba-tiba menghadapi sesuatu hal yang tak menentu. Apakah kita berkata, Tuhan, di mana kasih-Mu? Tuhan, di mana cinta-Mu?
Gimana kalau Tuhan menjawab, anakku, kasih dan cintaku tidak pernah berubah. Terus dia balik bertanya, anakku, di mana ceriamu? Di mana candamu? Di mana tawamu? Di mana kasihmu kepadaku, anakku? Di mana cintamu yang kusuka darimu? Wah, puitis banget. Jangan sampai Tuhan berkata, kau bukan yang dulu lagi, kau bukan dirimu lagi. Bapak Ibu, fales. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, terkadang itulah yang terjadi tanpa kita sadari. Kekecewaan, keputusasaan, kekhawatiran, bahkan ketakutan datang menghampiri kita. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini datang kepada kita bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi itu karena cintanya kepada kita. Firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini. Dia mengingatkan kembali kepada kita bahwa kuasa kasih-Nya mengalahkan semuanya. Dan Tuhan mau supaya kita kembali kepada gambaran kita yang sesungguhnya, yaitu dari mana kita dilahirkan. Kata firman Tuhan, ayat 7b, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Kita adalah umat yang mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dan biarlah dalam keadaan seperti ini, kita jangan khawatir, kita jangan bimbang, kita jangan ragu. Tuhan mau bahwa sebagaimana kasih-Nya tidak pernah berubah, Dia mau kasih dan cinta kita kepada-Nya tidak pernah berubah. Tidak bisa diubah oleh apapun, mau keadaan apapun yang terjadi. Cinta kita tidak pernah berubah, Bapak Ibu. Jangan sampai kita berubah setia kepada Tuhan hanya karena keadaan, situasi kehidupan yang tidak pasti yang kita hadapi. Justru dalam kondisi seperti ini, kita buktikan ketulusan cinta kita kepada Tuhan. Mari kita mencintai Tuhan, bukan karena mencintai berkat-berkat-Nya. Kita mencintai Dia, sumber pemberi berkat itu. Sehingga pada saat berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita itu hilang dan pergi, cinta kita tidak akan hilang dan pergi. Cinta kita tetap kepada sumber pemberi berkat itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah kasih. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita mencintai Sang pemberi berkat itu. Dialah permata hati kita. Dialah mutiara dalam jiwa kita. Bahkan Dia adalah harta dalam hidup kita. Mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Firman Tuhan berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Pada saat kasih itu tetap ada di dalam kita, tidak bisa hilang oleh goncangan apapun, maka kita tetap di dalam Allah dan Allah di dalam kita, sehingga kekhawatiran, ketakutan apapun tidak akan mengganggu sedikit pun, tidak berpengaruh kepada kita, Bapak Ibu yang kekasih.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kata 1 Yohanes 4:16 di sini tentang tetap berada di dalam kasih. Bukan berarti kita berdiam, kita duduk-duduk, atau tidur, bangun, tidur lagi, tetap gitu, atau tidak berbuat apa-apa. Tetapi kata tetap berada di dalam kasih berbicara bahwa ada hal yang dikerjakan dengan selalu bersikap siap sedia untuk melakukan tindakan kasih yang Tuhan perintahkan kepada kita lewat firman-Nya. Mari kita buka 1 Yohanes 2:15. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Jangan kita mengasihi dunia. Jangan terikat dengan harta dunia ini. Tapi marilah hati kita berfokus kepada Tuhan dan terikat hanya kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk kembali kepada gambaran Tuhan yang sesungguhnya kepada kita. Tuhan memanggil kita untuk kembali kepada kehendak-Nya, Bapak Ibu. Sehingga firman Tuhan Yohanes 2:15, "Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya." Pada saat kau mengasihi sesuatu melebihi pemberi itu sendiri, maka kasih akan Bapa tidak akan ada kepada kita. Kalau cinta kita, kasih kita fokus hanya kepada Tuhan, yaitu Sang Pemberi berkat itu, maka segala berkat-berkat mau itu dipercayakan, mau tidak dipercayakan, kasih kita tidak pernah berubah, Bapak Ibu. Karena fokus kita hanya kepada Sang Pemberi berkat itu, bukan berkat-berkat yang dipercayakan. Mari kita lebih mencintai Tuhan dan bukan berkat-berkatnya. Tuhan memberkati kita berkelimpahan supaya kita memuliakan Tuhan, Bapak Ibu. Dengan semua berkat-berkat yang dianugerahkan kepada kita. Dari Dia, bagi Dia, dan untuk Dia. Bukan dari Dia, untuk kita, dan bagi kita. Tapi segalanya dari Dia, dan bagi Dia, untuk Dia. Sehingga kalau sesuatu itu hilang, ya sudah, no problem. Karena kita fokusnya kepada Tuhan. Jauh dari segala apa yang Tuhan mau kita memiliki kasih. Dan supaya kasih itu tetap di dalam kita, kita harus tinggal di dalam Dia. Bagaimana tinggal di dalam Dia? Maka perlu yang nama adanya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita senantiasa memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Semakin dekat kita bersekutu dengan Tuhan, maka semakin peka kita mengenal isi hati dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Untuk bersekutu dengan Tuhan dibutuhkan kerendahan hati. Dalam arti bahwa kita harus berserah sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Jangan kita memakai pengertian kita sendiri. Karena kita manusia sangat terbatas, Bapak Ibu. Kita butuh Tuhan dalam segala keadaan. Untuk itu, mari kita izinkan Tuhan untuk mengintervensi, untuk mengambil alih seluruh kehidupan kita. Karena hanya orang-orang yang selalu berdiam dalam hadirat Tuhanlah, mereka menjadi orang-orang yang tangguh menghadapi segala permasalahan kehidupan, sekalipun
tidak bisa dipahami, sekalipun tidak ada harapan, tapi mereka tetap tangguh. Hanya orang-orang yang berdiam dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu, yang akhirnya menjadi tenang menghadapi badai kehidupan. Dan mereka yang selalu diam dalam hadirat Tuhan akan menjadi orang-orang yang bijak menghadapi setiap problema-problema kehidupan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita fokuskan hati kita hanya kepada Tuhan, sumber berkat itu, bukan kepada berkat-berkatnya yang Dia percayakan kepada kita. Mari kita selalu mendekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan, supaya seperti kata firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, untuk kita tetap berada di dalam kasih-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang tinggal di dalam kasih. Pada saat kita tinggal di dalam kasih, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersikap siap sedia untuk melaksanakan tindakan kasih itu, seperti apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pesan firman Tuhan yang Kau sampaikan bagi setiap kami umat Tuhan, terkhususnya jemaat Tuhan GKMS Fajar Kemuliaan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kami kembali kepada kasih itu, sebagaimana Engkau sudah tentukan kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih, sehingga apapun yang melanda hidup kami tetap memancarkan kasih Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkat jasmani rohani Tuhan curahkan. Dan kami kembalikan segala hormat kemuliaan kepada Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya yang hidup. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.